Betapa sikap seseorang kepada orang yang lemah atau dianggap lemah itu sangat menentukan nasib dia nanti di akhirat. Celakalah orang-orang yang sholat, orang yang memiliki hubungan baik tapi tidak mau tidak mau membantu. Wayamnaunal ma'un. Ketika ada orang yang membantu, ada yang membutuhkan bantuan, dia nggak mau membantu. Dia sholat, dia minta bantuan kepada Allah, tapi ada orang yang datang kepada dia minta bantuan, dia nggak mau bantu. Celakalah orang yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan untuk kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu yang insyaallah kita selalu usahakan untuk istiqomah. Kita berusaha konsisten untuk laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kasih sayangnya, keberkahannya dan ampunannya karena kita berusaha, paling tidak kita niatkan berusaha untuk selalu istiqomah mengkaji ilmu-ilmu yang insyaallah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman insyaallah. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Abrar rahimakumullah. Pada malam ini bahasan kita tentang kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab yang ke-32. Kalau bab 31 yang lalu kita membahas bagaimana keutamaan, bagaimana agama ini, bagaimana ajaran Islam ini mengutamakan kedamaian, sangat mendorong kedamaian di muka bumi ini, sehingga seluruh ajaran-ajaran yang dimiliki, yang diajarkan di dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun ajaran-ajaran lainnya itu senantiasa didorong untuk menciptakan kedamaian. Bahkan ada banyak ayat hadis yang dibahas kita minggu lalu yang menjelaskan bagaimana tidak ada kebaikan dari pembicaraan, kelakuan yang membuat situasi menjadi tidak damai, yang menyebabkan antara satu hamba Allah dengan hamba Allah itu yang lainnya saling membenci atau saling merendahkan satu dengan yang lainnya, sehingga hal itu membuat kedamaian itu menjadi sulit untuk tercipta. Bahkan ciri dari jalan yang kebenaran itu yang mengarahkan kita ke Shiratal Mustaqim disebut di dalam Al-Quran sebagai subulas salam, jalan-jalan kedamaian. Jalannya itu bisa banyak tapi semuanya bercirikan dengan kedamaian. Nah, pada bab selanjutnya yaitu bab 32 ini Syekh An-Nawawi melanjutkan. Jadi tema yang dibahasnya adalah terkait dengan keutamaan orang-orang yang mungkin dalam pandangan umum itu adalah orang-orang yang seringkali dipandang sebagai orang yang rendah, yang kita anggap remeh, kita anggap lemah. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan orang-orang seperti ini, orang-orang yang mustad'afin, teraniaya, kemudian tidak memiliki kesempatan yang sebaik yang lain, yang memiliki kelapangan. Nah, di bab ini
Syekh Nawawi hanya mengutip satu ayat Al-Quran. Dan ada beberapa hadis, tapi ayat Al-Qurannya hanya satu yang dikutip, yaitu ayat di dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini kan surat yang menurut jumhur ulama turun di Mekah. Jadi pada saat Nabi belum hijrah ke Madinah, surat Al-Kahfi ini turun di Makkah. Tapi ada satu ayat yang menurut sebagian ulama ini turun di Madinah. Yaitu ayat yang dibahas yang akan kita bahas ini, yaitu ayat 28. Di dalam ayat 28 ini disebutkan bahwa qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum, dan seterusnya ila akhir ayat ya. Wasbir nafsaka, dan sabarkan dirimu. Ini khitabnya kepada Rasulullah SAW. Ma'alladzina, bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, yang memohon kepada Tuhannya, bil ghadati wal 'ashyi, baik itu di siang hari maupun di malam hari, yuriduna wajhah, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut riwayatnya turun di Madinah. Menurut para mufasir yang berpendapat bahwa ayat ini turun di Madinah. Ada juga ayat yang ahli tafsir yang mengatakan bahwa surat Al-Kahfi ini seluruhnya turun di Makkah. Ada juga di antaranya Ibnu Abbas berpendapat bahwa surat Al-Kahfi ini turun seluruhnya di Makkah. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa turun di Makkah semuanya kecuali ayat 28 ini. Asbabun nuzulnya bagi yang berpendapat ayat ini turun di Madinah adalah ayat ini turun pada saat ada permintaan dari pembesar Quraisy yang ingin melakukan pendekatan kepada Nabi, berkata bahwa saya tertarik dengan Islam. Saya ingin mendengarkan penjelasan tentang Islam, tapi aku nggak mau duduk bersama orang-orang yang miskin, orang-orang yang pada saat itu di Madinah itu kan ada, di Masjid Nabawi itu ada yang dikenal dengan Ahlus Sufah, orang-orang yang tidurnya di masjid, di selasar masjid gitu ya, yang orang melihatnya itu kumuh lah gitu ya. Di situ ada yang disebutkan, di situ ada Bilal bin Rabah, ada Salman Al-Farisi, ada beberapa orang yang penampilannya itu kumuh. Nah, para pembesar ini, para orang-orang yang kaya-kaya ini nggak mau duduk bersama Nabi, tapi dikumpulkan bersama sama orang-orang yang kumuh-kumuh ini. Nah, kemudian dia menyampaikan kepada Nabi bahwa aku mau, tapi dengan syarat yang itu suruh minggir dulu, suruh keluar dulu. Yang kumuh-kumuh tadi itu suruh keluar dulu. Aku nggak mau berkumpul bersama mereka. Nah, kemudian turun ayat ini. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, dan seterusnya. Sabarkanlah dirimu membersamai, ini menguatkan Nabi ya, membersamai orang-orang yang dia ini senantiasa di pagi dan malamnya, ini artinya selalu pagi dan petang ya, selalu yad'una rabbahum, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan malam. Yuriduna wajhah, hanya berharap kepada
ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti permintaan orang-orang yang tadi, orang-orang kaya, orang-orang yang terkenal, mengikuti permintaan mereka, kemudian mau menyingkirkan orang-orang yang setiap hari itu kerjaannya adalah berzikir, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berada sebagai ahlu sufah atau orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah ini kan banyak diantaranya adalah seawalnya orang-orang kaya, ya. Orang-orang yang bukan orang miskin, tapi mereka melepaskan kekayaan, yang meninggalkan kekayaannya, bahkan mungkin ada yang meninggalkan keluarganya, ada anak meninggalkan ayahnya, ayah meninggalkan anaknya, gitu. Kadang meninggalkan istrinya di Mekah kalau tidak mau diajak hijrah. Gitu. Jadi orang-orang yang seperti itu sudah jelas orang-orang yang memiliki kekuatan keimanan, kekuatan kesetiaan yang kuat gitu. Jadi bersamai mereka ini, sabarlah terhadap untuk membersamai mereka. Wala ta'du ainaka anhum, jangan melampaui. Jadi jangan lampaui pandanganmu terhadap mereka. Di lanjutannya itu turidu zinatal hayatid dunya, menginginkan zinati hayatid dunya itu menginginkan ada perhiasan dunia. Maksudnya adalah orang-orang pembesar tadi. Pembesar tadi kan mungkin kaya raya dan sebagainya. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita, ya, bahwa ketika kita ingin apakah itu berinteraksi, berdakwah, ya, kalau buat para ustadz itu jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih karena ini kelompok elit. Kelompok elit maka itu lebih diprioritaskan dibanding ini jamaahnya jamaah kampung lah gitu. Orang-orangnya orang-orang yang nggak terkenal, orang-orang yang bukan kebanyakan orang-orang yang mungkin fakir, mungkin miskin gitu ya. Orang-orang yang tidak berpengaruh. Seringkali kita atau sebagian dari kita itu lebih memprioritaskan untuk berkumpul kepada kelompok-kelompok yang seperti ini. Nah, ini diajarkan oleh ayat ini bahwa kita diminta untuk membersamai mereka ini, membersamai orang-orang yang walaupun mereka ini mungkin miskin dan tidak terkenal, tapi mereka ini jelas-jelas orang baik, orang-orang yang ketika orang-orang yang dekat pada Allah, yang ikhlas, ya, turidu wajhah, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap sesuatu dari kita, maka pilihlah mereka-mereka ini. Itu pesan dari ayat yang pertama ini. Ada juga yang menganggap kalau sepintas kita melihat tanpa melihat asbabun nuzulnya, ya. Ayat ini agak terdengar agak aneh. Wasbir nafsaka ma'alladina. Jadi orang diminta bersabar itu biasanya kan kepada orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim gitu ya. Ini enggak, ini bersabar dengan orang-orang yang baik. Bersabar dengan orang-orang yang dia itu ikhlas, hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama yang disinggung yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini adalah, dan satu-satunya ayat, ya. Kemudian selanjutnya Imam An-Nawawi melanjutkan dengan hadis yang diriwayatkan dari Haritsah
bin Wahab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala akhbirukum bi ahlil jannah, maukah engkau kalian aku kasih tahu, aku beritahu siapakah ahli jannah itu, ahli surga itu. Tentu biasa untuk menarik perhatian para pendengarnya itu Nabi memancing dengan pertanyaan ya. Maukah engkau aku beritahu siapakah ahli surga itu? Kemudian Nabi menjawab, kullu dha'ifin mutadha'ifin. Semua orang, mereka itu adalah orang yang lemah dan dianggap lemah oleh manusia. Tapi lau aksam 'alallah la abarrah. Tapi kalau dia itu bersumpah atau berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang disumpahkannya itu. Jadi orang-orang yang lemah atau dianggap lemah oleh manusia, tapi ketika dia bersumpah atau berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya atau doanya. Ini yang disebut oleh Nabi sebagai ahli surga. Kemudian ala akhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku beritahu siapakah ahli neraka itu? Kemudian Nabi menjawab, kullu utullin jawadhin mustakbirin. Orang ahli neraka itu adalah setiap orang yang utul. Utul itu keras ya. Orang yang keras. Jawaz itu kikir, walaupun dia punya banyak harta tapi kikir. Kemudian mustakbirin dan sombong. Jadi ada tiga karakteristik yang disebutkan di sini tentang terkait dengan ahli neraka itu adalah al-utul, itu orang yang kasar gitu ya, keras, kasar, dalam bergaul itu kasar gitu. Ini sangat ditekankan oleh Nabi, dan Nabi juga mencontohkan ya, bahwa bagaimana beliau itu sangat lemah lembut dalam bergaul ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, sungguh dengan rahmat Allah itu engkau berperilaku lemah lembut. Nah, ini di karakteristik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam menyebutkan orang ahli neraka itu. Karakteristik yang pertama adalah al-utul, yaitu orang yang keras, kasar dalam bergaul. Jadi hati-hati kita ketika bergaul. Kemudian al-jawaz, ini adalah orang-orang yang dia itu sebenarnya suka mengumpulkan harta, artinya hartanya banyak, tapi kikir kalau dimintai kebaikan. Ada yang butuh itu kikir. Maka ini juga karakteristik ahli neraka menurut Nabi dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga adalah mustakbir. Mustakbir ini orang yang sombong. Jadi tiga karakteristik ini merupakan karakteristik ahli neraka. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang keras, kasar, kemudian orang yang kikir, ketika dimintai bantuan dia tidak mau walaupun dia punya, dan orang yang sombong, ini adalah orang-orang yang ahli neraka. Dan orang-orang yang bersikap kepada orang-orang yang lemah, kalau kita bandingkan dengan ahli surga. Ahli surga kan tadi disebutkan orang yang lemah atau dianggap lemah, sementara orang ahli neraka adalah orang yang keras, kasar kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang kikir terhadap orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang sombong terhadap orang-orang yang lemah tadi. Itu adalah kebalikan dari ahli surga tadi yang dijelaskan oleh Nabi. Jadi betapa
sikap seseorang kepada orang yang lemah atau dianggap lemah itu sangat menentukan nasib dia nanti di akhirat ya. Ini hadis yang kedua yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini. Kemudian hadis yang ketiga ini hadis yang diriwayatkan dari Abul Abbas, yaitu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Di dalam hadis ini diceritakan ya bahwa ada seorang laki-laki berjalan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lewat depan Nabi. Kemudian lalu beliau bertanya kepada seorang yang sedang duduk di sebelahnya. Kemudian jadi ada orang yang berjalan melalui Nabi. Kemudian beliau bertanya, bagaimana pendapatmu tentang orang itu, orang yang sebelahmu itu? Kemudian orang yang ditanya itu menjawab, ini adalah seorang laki-laki dari golongan bangsawan. Jadi Nabi, ada seseorang laki-laki yang mendekati Nabi, berjalan melalui Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada orang itu tentang seseorang. Dia misalnya, bagaimana pendapatmu tentang Pak Haryono misalnya. Kemudian laki-laki itu bertanya, dia adalah seorang laki-laki dari golongan bangsawan. Orang ini, kata lelaki itu, demi Allah, katanya, kalau dia itu melamar wanita, pasti akan diterima lamarannya, pasti akan terlaksana apa yang diinginkan, pasti dikawinkan dengan orang itu, karena orang bangsawan gitu. Kalau dia minta tolong sesuatu, pasti akan dikabulkan permintaannya itu, kata orang ini. Selanjutnya ada laki-laki lain yang lewat di depan Nabi dan lelaki yang ada di sebelahnya itu. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada lelaki yang di sebelahnya itu, kalau orang ini gimana? Jadi orang lain lagi ya. Kemudian si lelaki yang di sebelah Nabi itu menjawab, kalau orang ini itu orang termasuk di dalam golongan orang-orang fakir. Orang ini kalau dia minta anak orang, melamar anak orang, hampir pasti ditolak nih. Jadi orang fakir, kemudian dia bilang kalau dia melamar anak orang atau itu pasti ditolak. Kalau dia minta tolong permintaan atau meminta sesuatu kepada orang lain, itu kemungkinan besar nggak akan dikabulkan permintaannya itu. Nah, mendengar perbandingan dua jawaban terhadap dua orang itu, Rasulullah merespon dengan begini. Jadi Rasulullah kemudian bersabda, yang ini kata Rasulullah menunjuk kepada orang yang dianggap fakir hina tadi, adalah lebih baik dari seluruh isi bumi yang penuh dengan orang-orang yang kaya tadi. Jadi respon Nabi terhadap jawaban dua orang terhadap yang satu bangsawan, yang satu fakir tadi, yang satu dibilang pasti kalau ngelamar orang pasti diterima, kalau minta pasti dikasih, kalau intinya semua orang akan memuliakan itu gitu ya. Sementara yang satu kalau nolak, kalau minta anak orang pasti ditolak, minta pertolongan. Nah, kata Nabi, orang yang fakir itu lebih mulia dibandingkan dengan seluruh dunia yang isinya orang bangsawan tadi, orang kaya tadi. Satu orang miskin yang tadi, tapi dia itu adalah seorang yang mukmin, maka dia lebih mulia dibanding
seluruh dunia isinya orang yang tadi, orang bangsawan yang kalau ngelamar pasti diterima, kalau minta pasti dituruti itu. Nah, ini betapa kedudukan Nabi, ya bagaimana Nabi memandang orang-orang yang lemah tadi itu, dibandingkan dengan orang-orang bangsawan atau orang-orang yang memiliki kedudukan tapi tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis-hadis yang tadi maupun yang ini itu hadis yang muttafaqun alaih, artinya sangat kuat posisinya, dari segi sanad sangat kuat. Muttafaqun alaih ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surga dan neraka itu saling berbantah-bantahan katanya. Neraka berkata, di dalamku ada orang-orang yang keras kepala, gemar memaksakan kehendaknya pada orang lain, serta orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Ini mirip dengan hadis yang tadi ya, ahli surga dan ahli neraka tadi. Kemudian surga berkata, di dalamku ada para manusia-manusia yang lemah atau dianggap lemah oleh manusia dan kaum fakir miskin. Kemudian Allah lalu memutuskan perbantahan itu, jadi menyela perbantahan antara surga dan neraka itu. Kemudian berfirman, engkau itu wahai surga sesungguhnya adalah tempat kerahmatanku, yang aku merahmati denganmu itu siapa saja yang aku kehendaki. Sedangkan engkau neraka adalah sungguhnya adalah tempat azabku, yang aku menyiksa denganmu itu siapa saja yang ku kehendaki. Atas kehendakku pulalah kedua-duanya itu siapa-siapa yang akan diisikannya. Jadi surga dan neraka tadi berdebat bahwa neraka itu isinya ini. Yang surga mengatakan bahwa penghuni surga itu adalah orang-orang yang lemah dan fakir miskin tadi, tapi kemudian Allah memutuskan surga neraka itu hak prerogatifku gitu. Pokoknya yang mendapatkan rahmatku itu akan di surga, yang akan mendapatkan yang aku kehendaki untuk diazab akan masuk ke dalam neraka. Ini hadis riwayat Muslim, dan masih ada beberapa hadis lain yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yang mungkin mirip-mirip dengan apa yang sudah disebutkan tadi. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita garis bawahi ya, bahwa Islam ini secara tegas ya memandang posisi kaum yang lemah atau dianggap lemah oleh manusia itu sesuatu bukan kelompok yang seharusnya kita anggap remeh gitu. Jadi punya posisi penting, bahkan di dalam ayat yang menjelaskan tentang kisah Fir'aun ya. Di situ disebutkan setelah Fir'aun itu sedang berkuasa-kuasanya, sangat kuat kuasanya, bahkan hampir tidak mungkin digoyahkan gitu ya. Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas itu menyebutkan bahwa wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kami berkehendak ya untuk memberikan karunia 'alal ladzina kepada orang-orang yang mustad'afin fil ard, tertindas di bumi ini, dan wa naj'alahum a'immatan, dan akan menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin, wa naj'alahumul warithin, dan orang-orang yang akan mewarisi bumi ini. Jadi kita dengan ayat ini
kita diminta untuk tidak menganggap remeh orang yang secara kasat mata kita lihat itu orang-orang yang lemah gitu. Karena bisa jadi orang-orang yang lemah, apalagi orang-orang yang teraniaya, itu kata Allah akan kami jadikan mereka itu suatu saat menjadi pemimpin dan menjadi pewaris bumi ini. Ini mendukung tadi ayat-ayat dan hadis yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini ayat ini tidak ada di dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Atau di ayat yang lain juga ada redaksi yang mirip ya. Di dalam Al-A'raf ayat 137 disebutkan wa aurathnal qaumal ladzina kanu yustad'afun. Ini juga disebut menggunakan kata yustad'afun, yang tertindas, yang teraniaya. Wa aurathnal qauma, dan kami wariskan, kami pusakakan kepada kaum yang ditindas itu masyariqal ard, bagian-bagian timur, masyarik dari bumi, wa magharibaha, dan bagian-bagian baratnya yang allati barakna fiha, yang telah kami berkahi padanya, wa tammat kalimatu rabbukal husna, dan telah sempurna kalimat perkataan-perkataan Tuhanmu yang baik, ala Bani Israel, ini pada Bani Israel, disebabkan karena bima sobaru, disebabkan karena kesabaran mereka. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu yu'rishun. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangun oleh mereka. Jadi hati-hati menjadi Fir'aun yang dia seolah-olah sangat kuat, karena suatu saat mereka ini akan dihancurkan dan membalikkan orang-orang yang teraniaya ini menjadi pemimpin. Kemudian yang poin kedua adalah bahwa Islam ini sangat menganggap penting ya, atau keberpihakan, pembelaan, memperjuangkan kaum-kaum yang lemah dan tertindas ini. Banyak sekali ayat maupun hadis yang mendukung bahwa kita ini diminta untuk membela atau berpihak kepada orang-orang yang lemah ini. Jadi kalau kita mau aman kan sebenarnya kan kita berpihak pada orang yang kaya, berpihak kepada orang yang kuat gitu ya. Tapi orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki pembela, inilah yang seharusnya kita berpihak kepada mereka-mereka ini. Di dalam surat An-Nisa ayat 75 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah. Mengapa kamu ini tidak berperang di jalan Allah, membela kepada orang-orang yang lemah, baik laki-laki maupun wanita maupun anak-anak, yang mereka itu berdoa, ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau. Jadi keberpihakan kita kepada orang yang lemah ini sangat didorong oleh Islam. Dan yang ketiga, dan mungkin ini yang terakhir, adalah bahwa Islam itu bukan hanya agama yang mementingkan hubungan antara makhluk dengan Tuhannya saja, tapi sangat mementingkan hubungan sosial ya, dengan masyarakat, bahwa setiap manusia, setiap muslim itu punya tanggung jawab sosial, sehingga banyak ayat-ayat yang mendorong, bahkan mengecam orang-orang yang tidak memiliki kepedulian sosial. Kita ingat misalnya bahkan di dalam surat Al-Ma'un itu, wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, orang yang memiliki hubungan baik tapi tidak mau
tidak mau membantu. Wa yamna'unal ma'un. Ketika ada orang yang membantu, ada yang membutuhkan bantuan, dia nggak mau bantu. Dia sholat, dia minta bantuan kepada Allah, tapi ada orang yang datang kepada dia minta bantuan, dia nggak mau bantu. Celakalah orang yang seperti itu. Dan itu banyak sekali di dalam ayat lain yang sangat mengecam orang yang tidak memiliki kepedulian sosial kepada orang-orang yang lemah, terutama orang-orang fakir, miskin dan sebagainya. Nah, inilah inti dari yang ingin disampaikan, saya kira dari bab 32 ini, betapa Islam ini, agama ini mendorong kita untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, orang miskin, orang yang terzalimi di bumi ini. Itu aja mungkin, selanjutnya nanti mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi.